Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desti Nadia dan Hagim Sumanto, Prodi S1 Manajemen PJJ Unsia, mata kuliah Metode Penelitian Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh jarak tempat tinggal dan waktu tempuh perjalanan terhadap motivasi kerja pegawai. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pertama, tuntutan instansi. Kantor Pelayanan Pajak sebagai instansi vertikal DJP menuntut pegawai memiliki motivasi kerja tinggi dalam pelayanan publik terhadap wajib pajak. Yang kedua, faktor eksternal. Motivasi dipengaruhi lingkungan, budaya, dan kondisi perjalanan pegawai menuju kantor. Yang ketiga, gap penelitian. Studi terdahulu umumnya terpisah pada sektor swasta atau umum. Belum banyak mengkaji kombinasi jarak dan waktu tempuh secara komprehensif di instansi pajak pemerintah. Kemudian, latar belakang masalahnya, pertama dampak fisik dan mental. Jarak jauh dan waktu tempuh panjang memicu kelelahan sebelum bekerja, berpotensi menurunkan disiplin dan produktivitas. Yang kedua, urgensi penelitian. Diperlukan kajian manajerial, manajemen sumber daya manusia yang mendalam guna memberikan evaluasi dan rekomendasi strategis bagi KPP Pratama ABC. Rumusan dan batasan masalah. Rumusan masalah. Yang pertama, pengaruh parsial, jarak tempat tinggal atau X1 terhadap motivasi kerja atau Y. Yang kedua, pengaruh parsial waktu tempuh perjalanan atau X2 terhadap motivasi kerja atau Y. Yang ketiga, pengaruh simultan jarak dan waktu tempuh terhadap motivasi kerja. Yang keempat, rekomendasi pengelolaan SDM berbasis hasil analisis. Batasan masalahnya, yang pertama, objek dan subjek, yaitu ASN di KPP Pratama ABC sebanyak 90 pegawai populasinya. Variabelnya yaitu X1 atau jarak, X2 waktu tempuh, dan Y motivasi kerja berupa semangat, disiplin, tanggung jawab, ketekunan, dan prestasi. Kemudian, tidak meneliti faktor kompensasi, kepemimpinan, atau budaya organisasi. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yaitu menganalisis pengaruh parsial maupun simultan antara jarak tempat tinggal dan waktu tempuh perjalanan terhadap motivasi kerja pegawai, serta merumuskan rekomendasi manajemen sumber daya manusia. Manfaat penelitian. Kontribusi hasil penelitian, manfaatnya itu ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis, memberikan kontribusi pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia, khususnya korelasi faktor mobilitas fisik pegawai terhadap motivasi kerja di sektor publik. Yang kedua, manfaat praktis, sebagai bahan pertimbangan kebijakan manajemen KPP Pratama dan Direktorat Jenderal Pajak dalam penempatan pegawai serta strategi peningkatan motivasi kerja secara optimal. Kedua, landasan teori. Metode penelitian, pendekatan, dan desain. Jarak tempat tinggal atau X1. Tingkat kedekatan domisili dengan lokasi kerja yang berkaitan dengan akses, biaya, dan kenyamanan perjalanan. Waktu tempuh atau X2. Durasi perjalanan harian dalam kondisi normal yang berpotensi memicu kelelahan fisik dan mental sebelum memulai pelayanan publik. Yang ketiga, motivasi kerja atau Y. Dorongan internal pegawai yang diukur melalui indikator semangat kerja, disiplin, tanggung jawab, ketekunan, dan prestasi. Kemudian, kerangka konseptual dan hipotesis. Variabel independent X1 yaitu jarak tempat tinggal, indikator utama dalam kilometer, aksesibilitas, biaya transportasi. Kemudian X2, waktu tempuh perjalanan, indikator utama yaitu durasinya dalam menit atau jam, kemacetan, dan kelelahan fisik. Nah, untuk variabel dependent Y-nya, pada X1 dan X2 yaitu motivasi kerja pegawai yang diukur dalam semangat, disiplin, tanggung jawab, ketekunan, dan keinginan berprestasi. Untuk hipotesis penelitiannya, jarak berpengaruh signifikan terhadap motivasi, waktu tempuh berpengaruh signifikan terhadap motivasi, jarak tempat tinggal dan waktu tempuh perjalanan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap motivasi. Bab 3, implementasi metode. Metode, populasi, dan sampel penelitian. Desain dan sumber data. Pendekatannya menggunakan kuantitatif dengan jenis asosiatif kausal. Data primernya menggunakan kuesioner skala Likert yang disebar kepada pegawai KPP Pratama ABC. Data sekundernya
literatur, jurnal, dokumen instansi, dan buku referensi terkait manajemen sumber daya manusia. Populasi dan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling. Populasinya ada 90 orang ASN aktif di KPP Pratama ABC. Kriteria inklusinya domisili di luar fasilitas khusus. Jarak minimal 5 km, menggunakan moda transportasi harian, dan masa kerja minimal 1 tahun. Sampel targetnya 75 orang pegawai memenuhi kriteria spesifik. Teknis analisis data. Yang pertama, statistik, deskriptif, dan uji instrumen. Menggambarkan karakteristik responden serta menguji validitas dan reliabilitas instrumen kuesioner. Yang kedua, uji asumsi klasik. Pengujian persyaratan regresi meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang ketiga, analisis regresi linear berganda menggunakan persamaan Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus E. Yang keempat, pengujian hipotesis dan determinasi meliputi uji T atau parsial, uji F atau simultan, serta koefisien determinasi R kuadrat untuk mengukur besar kontribusi pengaruh variabel. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.